Di siang yang hening, ruangan gelap menyelimuti. Aku si kucing berbulu putin atau bahasa Woi, Sundanya Bang bodas Parno. ini bernama Eh, Parno. Yah, Bang Parno. kamu enggak salah dengar Bang, kawan. Nama aku Parno, asal Bang. aku dari Vrindavan, Ih, India. sibuk Hah, amat Bang India Parno. masa sih? Nah, kamu pasti kurang percaya Mandi ya ya guys ya. kawan? Atau malah Supir nggak ya. percaya sama Bukan mandi sekali? sih, cuci muka Nanti aku sebenarnya. klarifikasi asal-usul Cuci aku ya muka kalau nih, video ini mukanya remi ya sama kawan, kita kaki. lanjut. Ya, aku saranin siapkan Mandinya kopi nanti hangat akhir bulan dengan guys. sedikit biskuit untuk menemani kamu saat menyimak video aku. Nah, kita mulai ya kawan, tapi aku sambil mandi manual gak apa-apa ya hehe. Mandinya Bolehkah aku nanti akhir tebak bulan. bayangan di kepala kamu? Tentang Vrindavan, India, kamu pasti kebayang kalimat Vrindavaya adalah negara yang masyarakatnya ketika memasak makanan dengan cara yang tidak wajar atau identik dengan film Mahabharata, negara adidaya, atau yang lain itu persepsi kamu dahlah lupain. Sambil merenung, aku berpikir betapa tak terduga kehidupan seorang kucing sepertiku. Aku punya reputasi sebagai kucing yang penuh temperamen. Saat seseorang mengusik ketenangan tidurku, bisa dipastikan aku akan menggerutu dengan suara serak khasku. Tapi, seiring waktu, manusia yang jadi pengasuhku, mereka mengerti nuansa hatiku yang kadang gelap, kadang cerah. Saat pengasuhku datang, hatiku melelet. Mereka memberi perhatian, membelai buluku dengan lembut. Aku bisa merasakan kehangatan di balik tatapan mereka. Meskipun temperamen menjadi pelengkapku, sayangku pada mereka tak terbantahkan. Namun, hidupku tak hanya dihabiskan dalam rumah. Aku adalah penjelajah yang handal di dunia luar, yang tak tergantikan saat aku merasakan tanah di bawah telapak kakiku dan angin malam yang lembut menyentuh buluku. Kamu tahu enggak? Aku memahami bahwa batas tempat tinggalku bukanlah batas bagi hasrat penjelajahanku. Jadi, di antara tidur siang yang nyaman dan petualangan malamku, aku adalah kucing yang memiliki karakteristik yang tak terduga. Penuh temperamen, namun penuh cinta pada pengasuh. Yang sabar dengan sifat temperamen aku kawan. Selanjutnya kawan, setiap hari adalah perjalanan baru. Dan aku siap menyusuri jejak-jejak tak terlihat di malam yang penuh misteri. Nih aku kasih tahu pengasuh aku kadang juga suka mengamati tingkah laku aneh aku di malam hari. Kadang kalau malam hari, tiba-tiba pandangan mata aku ke atas. Padahal si pengasuh aku bilang tidak ada apa-apa. Padahal aku lagi lihat apa yang tidak bisa dilihat pengasuh aku. Aku tahu, kadang-kadang sikapku bikin kalian bingung. Tapi, siapa bilang kehidupan kucing harus selalu halus dan manis? Aku juga punya sisi lembutku, terutama ketika aku menunjukkan kasih sayang kepada pengasuhku kawan. Dia adalah segalanya bagiku. Saat dia pulang, aku merasa dunia ini menjadi lebih cerah. Aku gesekkan tubuhku di kakinya, membiarkannya tahu bahwa aku merindukannya. Aku suka mendengarkan suaranya, merasakan kehangatan kebersamaan kami di setiap momen kita kawan. Namun, jangan kira aku hanya menghabiskan waktu di rumah. Aku juga punya kesibukan di luar batas loh kawan. Jangan salah nilai, aku ini adalah pemburu yang tangguh. Menjelajahi lorong-lorong dan halaman-halaman loh kawan. Mencari petualangan di setiap sudut. Jujur kawan, aku tidak suka terikat pada aturan. Aku suka mengejar kebebasan. Tapi, di balik sikapku yang liar, aku tahu rumah adalah tempatku kembali. Disitulah aku menemukan ketenangan. Di samping pengasuh aku kawan, dia suka menunggu saat aku pulang. Jadi, meski aku punya kesibukan di luar batas, rumah adalah akhir dari setiap petualanganku. Dan kasih sayang adalah rumahku. Selanjutnya kawan, aku mau kasih tahu kamu. Aku suka berburu cicak dan kecoa loh kawan. Dalam kehidupan sehari-hariku, aku adalah seekor kucing yang penuh dengan kecerdikan dan naluri berburu yang luar biasa. Tak ada yang bisa menghentikanku ketika aku membidik mangsaku, cicak dan kecoa. Nah, mereka itu adalah musuhku kawan, musuh bebuyutanku yang paling sering muncul dalam petualangan malamku. Pertama-tama, cicak. Mereka selalu mengintip dari sudut-sudut gelap.
berusaha menghindari pandangan tajamku. Namun, jangan salah sangka kawan, aku memiliki keahlian khusus. Untuk melacak jejak mereka tenang aja. Dengan gerakan ringan dan hati-hati, aku mendekati target tanpa membuat mereka curiga. Saat yang tepat tiba, lompatan lincahku membuat mereka tak berdaya di antara cakar tajamku. Haha. Selanjutnya kawan ini Tantan, Kecor. Musuh yang lebih sulit, dengan gerakan cepat dan licinnya. Aku mengintai mereka dengan penuh kesabaran. Menunggu momen yang tepat. Begitu mereka melintas di depanku, seranganku terjadi begitu cepat, sehingga mereka tak punya waktu untuk bersiap. Kekau pun menjadi hadiah lezat untuk usahaku. Untuk aku aja kecapnya ya kawan. Kamu jangan makan hehe canda ya kawan. 10 menit dalam hidupku terasa seperti petualangan yang tak berkesudahan. Setiap sikap dan gerakanku dirancang untuk menjadi pemburu ulung di dunia rumah ini. Dengan mata tajam dan tubuh lentur, aku adalah predator yang tak kenal takut. Gak apa-apa ya kawan, aku menyombongkan sedikit kemampuan aku. Hie. Setiap gerakan dan loncatanku dirancang untuk mengejutkan, menggambarkan keanggunan dan kekuatan yang menyatu dalam tubuh kecilku kawan. Ketika matahari terbenam, aku mulai menampilkan kemampuanku yang mengagumkan. Aku memiliki cakar tajam dan ototku yang kuat. Aku mengejar bayangan di malam yang gelap, itu hobiku kawan. Oh iya, kamu tahu tidak kawan? Setiap loncatanku adalah koreografi indah yang menggambarkan kecepatan dan kekuatan. Seperti tarian yang hanya bisa dipahami oleh mataku yang tajam. Ketika musuhku, tikus berani melintas di hadapanku, aku memperlihatkan ketangkasan dan kegesitan yang tak terduga. Tubuhku yang lentur memungkinkanku berbelok dan berubah arah dengan cepat, membuat tikus itu bingung dan kewalahan. Dalam sekejap, cakarku sudah menangkapnya dan kekuatanku yang terkandung dalam genggamanku membuatnya sadar bahwa dia telah kalah. Tubuhku juga memberiku keunggulan saat bermain dengan teman-teman kucingku kawan. Oh, maksudnya teman kucing. Kalau kawan kan teman online ya. Beda ya kawan, online itu kamu kawan. Heh, apalah itu. Lanjut kawan, melalui gerakan yang lincah dan kelembutan cakarku, aku menciptakan pertandingan yang seru dan penuh kecerdikan. Tak ada yang bisa menandingi ketangkasan dan kekuatan yang menyatu dalam diriku. Hei, gak apa-apa ya kawan. Aku jadi kucing percaya diri. Permisi suhu-suhu. Aku adalah kucing yang membuktikan bahwa kekuatan tak selalu terlihat dari ukuran tubuh, namun dari kemampuan tubuh yang lentur dan kuat. Setiap lompatanku, aku menegaskan bahwa keanggunan dan kekuatan bisa bersatu dalam sebuah keharmonisan yang sempurna. Nah, aku udah selesai dengan membahas kekuatan diri aku ya kawan. Bukan bermaksud untuk belagu cari musuh-musuh kucing online ya kawan. Cari musuh itu gampang kawan. Yang susah itu cari teman ya. Mari kita berteman. Subscribe untuk mengikuti. Kalau menyukai video aku tekan tombol jempol ya kawan. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang diri aku selagi aku masih bisa jawab, aku jawab kawan onlineku. Ya udah, kalau kamu mau bertanya boleh isi kolom komentar di bawah ya kawan. Langsung saja kita lanjut pembahasannya. Soalnya masih panjang kawan. Aku ingin memperkenalkan diri aku di hadapan kamu. Oh iya, aku punya teman kucing. Dia tinggal di gang kecil samping rumah. Kita bahas aku sama teman aku ya kawan. Kadang si teman kucing aku ini kadang juga ngajak berantem, kadang juga baik-baik aja, tergantung momen ya kawan. Teman kucingku tinggal di sebuah lingkungan perumahan yang tenang dan damai. Ada gang kecil yang aku sebut tadi ya kawan. Gang kecil yang dikelilingi oleh pepohonan dan taman indah. Disinilah aku temukan teman-teman kucing aku. Namanya adalah Kliwon dan Waji, yang memiliki reputasi sehingga kucing yang suka berantem dengan aku kawan. Nih, aku ceritain teman-temanku satu persatu ya kawan. Wage, kucing oranye dengan mata tajam, adalah kucing jantan yang gemar menjelajah di gang kecil tersebut. Ia aku kenal sebagai pejuang tangguh yang tidak segan-segan untuk menunjukkan kekuatannya kepada kucing-kucing lain, termasuk aku. Nama teman kucingku selanjutnya
adalah Kliwon, kucing jantan berbulu putih hitam putih. Memiliki sikap yang penuh dengan kenarsistik atau terlalu percaya diri. Meskipun begitu kawan, si Kliwon ini tidak bisa diremehkan loh. Dia termasuk lawan berat aku kalau berantem. Namun aku tidak gentar kepada Kliwon teman. Padahal badan aku lebih kurus dari Kliwon. Si Kliwon ini juga satu-satunya kucing yang mampu mengimbangi kekuatanku loh kawan. Pertarungan aku dengan Kliwon sering terjadi di sudut-sudut gang kecil tadi kawan. Aku beradu ke kekuatan dengan Kliwon. Melompat-lompat dan mengeluarkan suara seperti menggertakkan gigi. Kamu pernah dengar gertakan gigi kucing tidak kawan? Warga sekitar sering kali merasa terhibur dan melihat pertandingan aku dengan Kliwon yang penuh bersemangat. Tapi kadang juga ada warga sekitar yang baik hati memisahkan aku saat bertarung, entah aku yang luka atau si Kliwon yang luka. Pasti ada yang misahkan kita saat bertarung. Oh iya bentar kawan, aku pindah angle posisi aku dulu. Kesemutan soalnya kaki aku. Nah, aku kayaknya lebih nyaman duduk di sini. Ya oke kawan, kita lanjut. Masih lanjut sedikit pembahasan aku dengan Kliwon ya kawan. Biar kamu tidak salah paham atau salah dengar, alangkah baiknya kamu juga atur posisi kamu biar nyaman nyimak video aku ya kawan. Nah lanjut. Di balik kebrutalan pertarungan aku dengan Kliwon, sebenarnya terdapat alasan yang lebih dalam loh kawan. Aku dan Kliwon sebenarnya adalah sosok sahabat yang dekat. Beda dengan teman aku Wagih. Nanti aku ceritain tentang Wagih juga kawan. Selesaikan cerita Kliwon dikit ya kawan. Karakter aku dengan Kliwon memiliki perbedaan jauh. Kliwon dengan keinginan untuk melindungi wilayahnya sering kali merasa perlu untuk menunjukkan dominasinya. Di sisi lain, aku Parno yang memiliki sifat temperamen dan tidak mau ditantang kadang juga. Jadi faktor permasalahan aku dengan Kliwon. Udah ya kawan, cerita tentang Kliwonnya segitu dulu. Aku mau cerita si Wagih juga nih, yang tidak kalah serunya ada. Perkelahian juga sama Wagih. Oh iya gak apa-apa ya kawan. Aku ceritanya di kamar mandi. Soalnya adem di sini, kadang juga ketiduran di sini. Nih cerita aku dengan Wagih ya kawan. Suatu hari ketika aku lagi main ke gang kecil tadi, ketemu si Wagih. Aku dengan Wagih main mata hingga memanas. Tapi tidak jadi bertarung ya kawan. Dikarenakan tiba-tiba di momen itu tuh datang seekor anak kucing kecil berbulu lembut. Aku dengan si Wagih berhenti saling tatap mata sejenak dan melihat ke arah anak kucing itu. Dengan tatapan lembutku kawan, aku dan Wagih menyadari bahwa kehadiran anak kucing kecil tersebut membuat aku dan Wagih harus mengesampingkan perbedaan kita. Sejak saat itu, aku dengan Wagih mulai bekerja sama untuk merawat dan melindungi anak kucing tersebut. Oh ya teman, aku pindah tempat lagi ya. Sekarang di kamar pengasuh aku. Aku tadi mau langsung info ke kamu waktu aku mau pindah tempat. Tapi aku takut ceritanya kepotong jadi lupa, nanti sayang juga kan. Kawan, kalau ada momen yang tidak tersampaikan, ya udah kayaknya duduk di sini juga boleh nih kawan. Empuk juga. Aku lanjut cerita aku dengan Wagih ya kawan. Aku udah agak ngantuk, tapi gak apa-apa ya ceritanya sambil ngantuk-ngantuk. Soalnya ada angin nih dari kipas puspu. Maksudnya sepoi-sepoi kawan. Lanjut cerita yang tadi kawan. Tadi ceritanya aku dengan Wagih udah sepakat mengesampingkan perbedaan kita gara-gara si anak kucing kecil tadi ya kawan. Nah sejak itu, aku dan Wagih mulai bekerja sama untuk merawat dan melindungi anak kecil tersebut ya kawan. Tadi ceritanya sampai di sini ya kawan. Kalau dipikir-pikir lucu juga ya kawan. Kalau kita ingat-ingat peristiwa mau berantem malah tidak jadi hehe. Tapi berawal dari peristiwa itu, aku dan si Wagih menemukan banyak pertanyaan apa yang harus dilakukan supaya kucing kecil ini bisa aman dan terjaga makan dan tempat tinggalnya ya kawan. Aku dengan Wagih bersepakat untuk membagi weskas saat kami diberi makanan sama pengasuh aku kawan. Keesokan harinya aku bertemu dengan Wagih. Hai Wagih, akhirnya kita jumpa. Hai juga, Parno, aku sempatkan kesini karena rencana kita kemarin
Jawab si Wage. Nah itu benar, kemarin aku berpikir untuk merawat kucing kecil yang kita temukan kemarin. Cuma ingatin ya, kata Parno. Oh benarkah Parno? Bagus Ede. Aku merasa ingin melakukan sesuatu yang baik. Kita satu ide Wage. Kita bisa saling membantu dan memberikan kucing kecil ini perawatan yang baik. Apa kamu punya makanan kucing untuk dibagikan? Tentu saja Parno. Pengasuhku baru saja memberikan beberapa bungkus Whiskas. Kita bisa membaginya ke kucing kecil ini. Wow, itu pasti akan membuatnya senang. Bagaimana kalau kita juga berbagi tanggung jawab dalam merawatnya? Tanya si Parno ke Wage. Misalnya, satu di antara kita bisa memantau dan yang lainnya bisa mencari tempat yang nyaman untuknya. Barusan itu masih penjelasan dari Parno. Jawab Wage. Setuju, aku bisa mencari bantal dan selimut hangat. Kita pastikan dia merasa aman dan nyaman di rumah kita. Saling berbagi tugas akan membuat semuanya lebih mudah. Selain itu, kita bisa memberikan kucing kecil ini perhatian dan kasih sayang yang dia butuhkan, kata Parno. Jawab Wage. Pasti. Aku senang bisa berkolaborasi denganmu. Wahai Parno, semoga kucing kecil ini mendapat hidup yang lebih baik bersama kita. Amin ya. Mari kita segera beraksi dan memberikan kasih sayang serta perawatan terbaik untuknya. Harusnya ceritanya selesai untuk kisah aku dengan si Wage ya kawan. Aku ingat-ingat peristiwa dengan detail untuk menyampaikan cerita yang jelas sampai aku ngantuk-ngantuk nih kawan. Entar deh kawan. Aku garuk kepala, aku pakai kaki aku bentar ya hal. Gatal amat nih jendang di telinga. Ih kayak digigit dinosaurus kawan. Ini lagi pengasuh aku ngajarin garuk telinga pakai kaki depan. Aku kawan, emangnya dikira tangan ya kok disamain manusia sih benar. Bener nih pengasuh aku kadang-kadang ada salahnya juga. Orang memang kodrat aku sebagai kucing. Gerakan garuk telinga ini bukan sekedar gerakan garuk telinga biasa loh kawan. Ini ada sejarahnya wahai pengasuh aku. Gerakan ini aku lihat saat ibu aku pertama lahirin aku di dunia. Waktu itu ibu aku digigit sama nyamuk purbakawal. Terus dia merasakan gatal yang tak tertahankan. Terus ibu aku tuh melakukan gerakan sakti ini. Dan aku praktekkan dari dulu sampai sekarang baru nemu nih pengasuh yang komplain atas gerakan dari leluhur aku kawan. Ya udah biarin aja. Untung aku masih minta makan sama kamu ya pengasuh. Nah kalau tidak bisa aku maki-maki kamu pakai mulut aku tanpa suara. Ya cara kucing memaki-maki manusia tanpa suara gimana caranya ya kawan? Aku lupa lagi passwordnya haduh. Aku coba ingat-ingat. Ya tapi lupa. Waduh belum ingat juga. Ya udah biarin dulu aku maki-maki. Besok kalau udah ingat password aktifkan fitur maki-maki tanpa suara aku ya kawan. Rasanya kandang ini terlalu kecil dan membosankan. Bagaimana ya caranya untuk meloloskan diri dan menjelajah dunia di luar sana? Dari kemarin aku sudah coba cari cara buat bisa ngakalin buat kabur saat aku dikurung di kandang itu. Namun aku masih butuh waktu ya kawan untuk menyelesaikan masalahku. Oke tenang, cari jalan masalah jangan pusing. Fokus cari solusi oke kawan. Slow down slowly dulu ya kawan. Terlalu asik dengan lagunya hingga ngefly tanpa gerakan kawan. Ngefly bikin aku ngantuk juga ya ternyata. Mata kunang-kunang karena habis makan kunam. Sirah cekot-cekot Paramax solusinya. Paramax redakan sakit kepala dan memberikan efek lelap di dalam tubuh kita kawan. Habis makan Paramax malah langsung kebangun. Karena jantung kaget dengan dosisnya kawan. Untung cuma kaget ini jantung. Habis kebangun dari mimpi menelan Parameka.
Aku langsung manfaatin buat mandi manual ya kawan. Mandi manual pakai air alami aku kawan. Gak apa-apa ya yang penting tidak mandi lumpur seperti orang di aplikasi hitam ya kawan. Kamu lihat tidak kawan? Kenapa bulu-bulu aku menguning ya? Seriusan yang tahu komen di kolom komentar ya kawan. Padahal untuk mandi aja seminggu 1 kali pakai shampoo lagi. Nah kenapa masih kuning begini kawan? Kasih Sarah, supaya putih banget kawan. Bentar-bentar kayaknya ada hal yang aku lupa deh kawan. Bentar aku ingat-ingat dulu. Hei, apa yang terjadi dengan hari ini? Aku duduk di sini, di ruang kamar pengasuh aku. Memandang sekeliling dengan pergerakan bingung loh kawan. Mungkin aku seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Tunggu kawan, tapi sepertinya semua terasa membingungkan. Apakah? Karena tadi aku mengingat-ingat peristiwa aku dengan Woji dan Keiwon ya kawan. Jadi agak ngantuk nih aku kawan. Tapi apa memang benar ngaruh ya kawan? Kalau misalnya kita ingat-ingat peristiwa yang lumayan panjang alurnya, jadi ngefek ke saluran otak jadi ngelak kawan. Aku sambil tiduran begini kawan, sambil membayangkan matahari yang bersinar di luar sana loh kawan. Oh iya, aku bukan tidur terlelap ya kawan. Cuma mau meremin mata buat bisa mimpi ketemu bidadari kawan. Mengharapkan mimpi bertemu bidadari mungkin keinginan nih cuma hayalan ya kawan. Cuma aku ingin mencobanya kawan, siapa tahu bisa karya kawan. Hov, ini sungguh perjalanan yang menantang bagiku. Coba gak apa ya kawan. Nih udah masuk ke gerbang mimpi aku kawan. Tadi masuk seperti lewat pintu portal kawan. Perjalanan ngelewatin portal tadi seperti gerakan cahaya kawan. Cepet banget langsung nyampe nih seperti di istana gitu. Aku seperti sedang berjalan-jalan di taman gitu kawan. Apa nih? Aduh, mintanya mimpi peluk bidadari perawan, malah dapetnya bidadari bencong yang memiliki kebiasaan tidak cebong yin. Ya ampun, lain kali kamu ajak kawan ya ke request mau minta cerita apa ya? Feel kawan.